Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori motivation. Teori proses atau proses teori. Teori ini digunakan untuk menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana perilaku itu digerakkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Dengan kata lain, teori proses berkaitan dengan bagaimana motivasi itu terjadi atau bagaimana motivasi itu digerakkan. Teori ini terdiri dari teori penetapan tujuan, teori penguatan, teori keadilan, dan teori harapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori proses ini adalah dasar dari terbentuknya yaitu teori motivation. Nah, kemudian dari teori proses ini dia mempunyai beberapa teori-teori lain yaitu untuk pendukungnya ataupun teori pendukungnya. Di antaranya yaitu teori penetapan tujuan, teori penguatan, teori keadilan, dan teori harapan. Teori harapan, ekspektansi teori. Teori ini dikemukakan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964. Teori ini menyatakan bahwa intensitas kecenderungan untuk melakukan dengan cara tertentu tergantung pada intensitas harapan bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil yang pasti dan pada daya tarik dari hasil kepada individu. Fromm juga mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Di sini yang perlu digarisbawahi yaitu kecenderungan untuk melakukan dengan cara tertentu tergantung pada intensitas harapan bahwa kinerja akan diikuti dengan hasil. Jadi seseorang melakukan sesuatu atau melakukan pekerjaan apapun pasti itu didasari dengan harapan. Untuk itu, seseorang memerlukan motivasi untuk harapan yang tercapai. Mungkin seperti itu. Next. Yang ketiga yaitu teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Edwin Locke pada akhir tahun 1960 lewat publikasi artikelnya Toward a Theory of Task Motivation and Incentives tahun 1968. Locke menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang. Kemudian Locke dan Latnan menerbitkan karya bersama mereka yaitu buku yang berjudul A Theory of Goal Setting and Task Performance. Dalam buku ini mereka memperkuat argumen kebutuhan untuk menetapkan tujuan spesifik dan sulit. 5. Prinsip penentuan tujuan. Jadi yang pertama yaitu kejelasan, yang kedua yaitu tantangan, yang ketiga yaitu komitmen, yang keempat adalah umpan balik, yang kelima adalah kompleksitas tugas. Teori penetapan tujuan ini pertama kali digagas oleh Dr. Edwin Locke. Kemudian pada tahun 1968 ada seseorang ilmuwan juga yang merasa sependapat dengan beliau yaitu Latham. Kemudian mereka berdua saling bekerjasama atau berdiskusi bersama untuk bagaimana teori penetapan tujuan ini menjadi lebih spesifik, yaitu dengan mereka mendiskusikan kemudian menetapkan 5 prinsip penentuan tujuan itu tadi, yaitu teori kejelasan, tantangan, komitmen, umpan balik,
kompleksitas tugas. Kejelasan. Dari penetapan tujuan ini, 5 prinsip penentuan tujuan, yaitu yang pertama kejelasan. Ya, benar. Kenapa? Sebelum kita menetapkan tujuan, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Kejelasan yaitu kita kedepannya ingin kemana, ataupun proyek kita mengarah kemana, itu harus jelas. Kemudian tantangan. Setiap tujuan yang ingin kita raih pasti ada tantangannya. Itu untuk menjadikan kita lebih kuat. Kemudian komitmen, ya sangat penting. Untuk mencapai tujuan kita harus mempunyai komitmen yang kuat, ataupun bisa dikatakan dasar untuk meraih tujuan. Kemudian umpan balik, dan yang kelima itu kompleksitas tugas. Next. Teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai dengan 1990 dan rekan-rekannya. Jadi berarti teori ini digagas oleh B.F. Skinner dan beberapa rekan-rekannya. Saya tidak tahu siapa rekannya. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensinya, rangsangan, respon, konsekuensi. Yang dimaksudnya adalah susunannya, mungkin susunannya dari mulai rangsangan, kemudian menuju ke respon, kemudian konsekuensi, ataupun dari pertama yaitu tindakan, kemudian respon itu gimana ya? Ya, respon, kemudian konsekuensi itu dari tindakan yang kita lakukan tadi, itu apa dampaknya, mungkin seperti itu. Teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang. Maaf, ada kurang ketik. Diulangi, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulangi. Ya, benar sekali. Kebanyakan orang untuk mencapai diri yang lebih baik dan lebih ke arah ya positif ini, perbuatan yang cenderung ke arah positif itu selalu diulang-ulang. Kemudian perbuatan atau tingkah laku dengan konsekuensi ataupun timbal balik yang negatif itu cenderung tidak diulang-ulang ataupun kapok. Karena untuk yang negatif ini positif akan menimbulkan kerugian. Teori ini sepenuhnya berfokus pada apa yang terjadi pada seseorang individu ketika ia bertindak. Nah, ketika ia bertindak positif pasti akan menimbulkan sebuah konsekuensi. Teori ini adalah alat yang kuat untuk menganalisis mekanisme mengendalikan untuk pengendalian untuk perilaku individu, namun tidak fokus pada perilaku individu. Teori keadilan ataupun equity theory dalam bahasa Inggrisnya. Teori lain tentang motivasi sebagai hasil dari berbagai penelitian adalah teori keadilan. Teori ini mengemukakan bahwa orang akan selalu cenderung membandingkan antara masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaan dalam bentuk pendidikan, pengalaman, latihan, dan usaha dengan hasil yang mereka terima. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Jadi, teori keadilan ini adalah menuntut atau tuntutan untuk semua orang berperilaku sama, atau yang dikatakan di sini yaitu bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan. Jadi teori keadilan ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara individu satu dengan individu yang lainnya, ataupun dengan golongan satu dengan golongan yang lain.
dengan membandingkan antara yang mereka kerjakan dan yang mereka terima. Jadi apabila seseorang mengerjakan sebuah kebaikan, maka akan mendapat sebuah kebaikan. Itu yang termasuk yang ataupun contoh dari teori keadilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.